Anak-anak kami, coba perhatikan animasi berikut. Kalau kita memanaskan air sampai mendidih, kemudian kita juga memanaskan larutan gula sampai mendidih dengan volume yang sama, kemudian kita ukur suhu kedua zat tersebut, maka akan kita peroleh bahwa larutan gula mempunyai suhu yang lebih tinggi dibandingkan air. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Yuk kita cari tahu. Halo anak-anak kami, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali bertemu di pembelajaran kimia bersama dengan Miss Esther. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Anak-anak kami masih ingat kan apa yang dimaksud dengan larutan? Kalau ada 3 campuran, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, maka manakah yang termasuk ke dalam larutan? Iya, maka jawabannya adalah yang pertama, yaitu campuran antara air dengan gula. Kalau kita lihat secara kasat mata, maka larutan itu bercampur secara sempurna antara pelarut dengan zat terlarutnya. Di awal tadi sudah disampaikan kalau kita memanaskan sampai mendidih air dengan larutan gula, maka diperoleh suhunya larutan gula mempunyai suhu yang lebih besar dibandingkan dengan air. Mengapa itu terjadi? Itulah yang kita bahas pada sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang bergantung pada jumlah zat terlarutnya atau partikel zat terlarutnya. Adanya zat terlarut akan mengubah sifat larutan. Apa saja sifat koligatif larutan itu? Yang pertama, akan terjadi penurunan tekanan uap yang disimbolkan dengan delta P. P itu dari kata pressure ya. Kemudian yang kedua, akan terjadi kenaikan titik didih yang disimbolkan dengan delta TB, B itu dari kata boil. Kemudian yang ketiga, akan terjadi penurunan titik beku yang disimbolkan dengan delta TF, F itu dari kata freeze ya. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Karena tadi larutan itu dipengaruhi atau bergantung pada jumlah zat terlarut, maka jumlah zat terlarut itu dinyatakan dalam bentuk konsentrasi. Ada 3 jenis konsentrasi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada molaritas. Molaritas itu merupakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Dirumuskan M sama dengan massa per mr kali 1000 per V dalam satuan mililiter. Kemudian yang kedua, bentuk konsentrasinya adalah molalitas. Molalitas itu merupakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut atau 1000 gram pelarut. Dirumuskan M sama dengan massa per mr kali 1000 per P dalam satuan gram. Kemudian yang ketiga adalah fraksi mol. Fraksi mol itu merupakan perbandingan jumlah komponen suatu zat terhadap komponen larutannya. Dirumuskan untuk fraksi mol terlarut disimbolkan XT sama dengan NT per NT tambah NP. NT itu adalah mol zat terlarut, sedangkan NP adalah mol pelarutnya. Atau kalau dia untuk fraksi mol pelarutnya disimbolkan dengan XP sama dengan NP per NP tambah NT. Atau XT tambah XP itu sama dengan 1.
Cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu dan tetap semangat.